Masih di tutorial menggambar 3 dimensi menggunakan AutoCAD. Perintah modifikasi 3 dimensi berikutnya adalah perintah slice. Oke, langsung saja kita ke latihan 7. Latihan 7 di sini sudah tersedia beberapa objek yang dapat kita gunakan untuk latihan perintah slice. Oke, kita ganti menjadi hidden atau realistis. Oke, pertama pada objek 1. Kita fokus ke objek 1. Di sini sudah ada objek silinder dengan lubang di tengah dan satu objek bidang datar seperti ini. Jadi konsepnya di sini kita akan memotong objek silinder ini menggunakan bidang datar yang berwarna merah ini. Oke, kita masuk perintah slash SL atau SLICE dan kita pilih objek yang akan dipotong atau di slice. Kita tekan enter. Kemudian kita diminta untuk menentukan bidang potongnya, slicing plane. Di sini kita karena sudah punya objek bidang datar warna merah ini, kita pilih objek atau kita ketik O, enter. Kemudian kita pilih objek ini. Kemudian di sini di command line kita lihat kita diminta untuk menentukan satu titik pada sisi yang akan kita pertahankan. Maksudnya kalau kita milih salah satu titik, nantinya objek pada titik itu akan tetap tampil di bidang gambar ini, dan sisi lainnya yang tidak kita pilih akan terhapus. Atau kita bisa memilih both sides ini, atau dua-duanya kita tetap tinggalkan di sini. Oke, mungkin kita pilih both dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Objek silinder ini sudah terbagi dua, sudah terpotong. Objek yang satu sebelah sini, yang satunya sebelah sini. Dari tampak atasnya juga sudah kelihatan kalau objeknya ini terpotong oleh bidang datar ini. Oke. Berikutnya kita coba pada objek nomor 3. Objek nomor 3 sama seperti tadi, objek box dengan objek bidang datar ini. Langkahnya sama, slice, SL, enter. Kita pilih objek yang akan dipotong, enter. Kemudian kita pilih objek pemotongnya, O. Kita pilih bidang datar ini. Kali ini kita coba untuk memotong dan meninggalkan yang bagian sini, bagian bawah ini. Kita aktifkan OSnap supaya lebih akurat pemilihannya. Oke. Kita klik di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Bagian yang tidak kita pilih tadi akan hilang karena dipotong, dibuang istilahnya. Oke. Sedangkan bagian yang kita pilih tadi daerah sini itu akan tetap tinggal. Oke, berikutnya kita ke objek nomor 5. Nah, di sini ada objek nomor 5. Ini. Di sini kita akan memotong objek dengan menggunakan hanya 2 titik saja tanpa bidang datar. Di sini sudah ada garis-garis seperti ini ya. Nantinya akan kita manfaatkan. Oke, kita masuk perintah slice, SL, enter. Kemudian kita pilih objek yang akan kita potong-potong, yaitu objek silinder ini, enter. Kemudian kita hanya diminta untuk menentukan titik awal dan akhir pemotong. Misalnya di sini kita pilih di ujung garis ini dan ujung garis ini. Dan kita tekan enter atau kita pilih both. Oke. Objek silinder sudah terbagi menjadi 2 seperti ini. Cara yang sama kita gunakan untuk memotong objek ini menggunakan garis-garis yang lain. Oke, slice, enter, dan kita pilih
objek ini dua-duanya sekaligus, enter, langsung kita pilih ujung garis ini dan ujung garis ini, kita pilih bot, kita lihat hasilnya. Oke, sudah terpotong-potong seperti ini. Kita lanjutkan lagi, slice, kita potong objek yang lain. Kita potong dengan garis yang lain. Oke, hasilnya seperti ini, objeknya sudah terpotong-potong. Kita ganti warnanya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, itu tadi memotong objek dengan hanya menggunakan memotong objek 3 dimensi hanya dengan menggunakan 2 titik referensi sebagai garis pemotong. Berikutnya kita ke objek 2. Di sini objek 2. Sekarang kita akan memotong objek ini dengan menggunakan 3 titik. Oke, kita aktifkan mouse snap kuadran. Oke, kita masuk perintah slice, SL, enter, dan kita pilih objek yang akan dipotong, enter. Nah, di sini karena kita akan menggunakan 3 titik, maka kita pilih 3 points ini. Oke. Berikutnya kita hanya tinggal menentukan ketiga titik yang akan menjadi bidang potong ini. Misalnya di sini di kuadran ini 1, terus kuadran atasnya 2, kemudian misalnya di ujung sini 1, 3. Dan kita tekan enter, kita pilih bot. Nah, hasilnya seperti ini, objeknya sudah terpotong. Ini tadi kita menggunakan metode pemotongan 3 titik yang memanfaatkan titik-titik objek itu sendiri. Berikutnya kita bisa memotong objek ini juga dengan bidang atau sumbu ini. Kalau kita amati di sini ada sumbu. Kalau kita amati di sini ada sumbu, ada 3 sumbu, yaitu X, Y, Z. Masing-masing sumbu ini dapat digunakan sebagai bidang potong. Misalnya sumbu XY, ZX, atau ZY, atau YZ. Oke, kita mulai. Kita masih menggunakan objek ini. Yang pertama kita akan memotong dengan misalnya sumbu, misalnya dengan bidang YZ. Kita masuk perintah slice, SL, enter, dan kita pilih objek yang ini, enter. Di sini ada pilihan, di command line sudah ada pilihan XY, YZ, dan ZX. Kita pilih yang YZ. Atau kita ketik YZ, enter.
lalu kita pilih titik potongnya di mana, misalnya di sini, dan kita tekan enter. Hasilnya seperti apa? Oke, kita masuk perintah slash sl, enter. Kita pilih objek yang akan dipotong, enter. Kemudian kita pilih bidangnya, yaitu misalnya ZX, yaitu di sini dan sini. Oke, lalu kita pilih titik pemotongannya on the ZX plane, kita pilih di sini misalnya. Inilah manfaatnya kita gunakan OSNAP, jadi kita bisa pas menentukan titiknya, misalnya di sini, dan kita tekan enter. Hasilnya seperti apa? Nah, ini objeknya akan terpotong menjadi dua seperti ini pada bidang ZX. Cara yang sama bisa kita gunakan, misalnya kita sekarang menggunakan bidang potong sumbu XY. Oke, kita masuk perintah slice, enter. Kita pilih di sini objeknya yang akan kita potong ini, enter. Dan kita pilih XY. Kita klik di tengah-tengah sini. Dan kita pilih plot atau enter. Hasilnya seperti apa? Nah, objeknya terbagi dua seperti ini. Hanya dihapus, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya dengan menggunakan perintah slice tadi, kita rubah atau kita modifikasi objek nomor 4 menjadi seperti ini. Oke, bisa kerjakan sendiri ya. Oke, kita lanjut ke perintah modifikasi 3 dimensi berikutnya, yaitu subtract. Untuk menggunakan perintah subtract ini kita lihat pada latihan 8. Oke, di sini sudah ada latihan 8. Jadi perintah subtract itu berguna untuk memotong objek 3 dimensi menggunakan objek 3 dimensi yang lain. Contohnya ini, objek box ini akan dipotong dengan menggunakan objek silinder warna kuning ini. Syaratnya adalah kedua objek ini harus saling berhimpitan atau mengenai satu sama lain seperti ini. Oke. Perintahnya subtract, SUBTRACT. Enter. Kita pilih objek yang akan dipotong, yaitu objek box ini. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita pilih objek pemotongnya, yaitu objek silinder ini. Dan kita tekan enter. Nah, hasil subtractnya seperti ini. Jadi objek boxnya akan terpotong sesuai dengan bentuk objek silinder tadi yang masuk ke dalam objek box ini. Hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya objek 2 silinder ini kita subtract satu sama lain. Perintahnya sama, subtract atau SU. Dan kita pilih objek yang akan dipotong, enter. Kita pilih objek pemotongnya, enter. Hasilnya seperti ini. Objeknya bolong. Selanjutnya kita akan memotong objek box warna merah ini menggunakan objek box warna biru muda ini. Caranya kita pindah dulu objek box warna biru muda ini ke dalam objek box warna merah ini. Kita gunakan perintah move biasa, M, enter. Kita pilih objek yang akan dipindah. Kita aktifkan OSNAP, endpoint, midpoint. Kita pilih sudut di sini. Kita arahkan ke sini, lalu kita gunakan perintah subtract, SU, enter. Kita pilih objek yang akan dipotong, yang merah ini, enter. Lalu kita pilih objek pemotongnya warna biru muda ini, enter. Hasil subtractnya seperti ini. Oke, itu tadi cara menggunakan perintah subtract untuk memotong objek 3 dimensi menggunakan objek 3 dimensi yang lainnya. Perintah modifikasi objek 3 dimensi berikutnya adalah union. Perintah union ini tujuannya adalah untuk menggabungkan objek-objek 3 dimensi yang saling terpisah menjadi satu kesatuan. Hampir sama seperti perintah pedit pada
objek 2 dimensi tadi, tapi ini untuk objek 3 dimensi. Kita langsung ke latihan 9. Latihan 9. Oke, di sini sudah ada 3 objek box yang bentuknya seperti ini. Ya, ini saling terpisah ya. 1, 2, 3. Dengan perintah union kita akan menyatukan ketiga objek ini menjadi satu kesatuan. Oke, perintahnya langsung aja uni atau union, union, union. Kemudian kita pilih objek-objek yang akan digabungkan. Langsung aja kita pilih ketiga objek ini, kemudian kita tekan enter. Kemudian jika kita klik salah satu sisi objek ini, ketiganya akan terpilih dan sudah tidak ada pemisahnya lagi. Oke, itu tadi perintah union, hanya seperti itu aja. Berikutnya perintah copy and move pada objek 3 dimensi. Langsung saja kita ke latihan 10. Oke, di sini sudah ada objek seperti ini, 2 box dan 1 objek seperti ini. Oke, kita diminta untuk memodifikasi 2 objek box ini menjadi objek seperti anak tangga ini. Caranya kita gunakan perintah move dan copy cara 3 dimensi. Oke. Yang pertama yaitu kita move dulu salah satu objek ini, kita move, enter, aktifkan no snap ya. Kita pilih titik acuannya di sudut ini, kemudian kita pindah ke sini, ke atasnya. Oke, hasilnya seperti ini. Tinggal kita copy aja. Tadi kita diminta untuk membuat 4 anak tangga ya. Jadi kita copy biasa ini, CO, enter. Langsung aja 2 gini kita pilih. Kita pilih titik acuannya di sini dan kita copy ke sini. Nah, hasilnya seperti ini. Objek berikutnya ini kita diminta untuk membuatnya menjadi tangga putar seperti ini. Caranya sama dengan perintah copy dan move. Oke, di sini selain kita gunakan perintah copy and move, kita bisa juga gunakan perintah mirror. Mirror untuk objek 3 dimensi ini. Caranya seperti ini, mirror biasa, nyalakan snap, endpoint ini, enter. Nah, lalu kita move. Titik acuannya di sini, lalu kita pindah ke sini. Ini seperti ini. Untuk selanjutnya kita bisa mirror lagi dan seterusnya, kita mirror terus. Langsung aja segini, langsung segini kita mirror. Oke, selanjutnya kita move objek-objek ini ke atas. Kita rubah tampilannya ke belakang sini. Kalian kita move semua yang belum dipindah tadi. Kita pindah lagi, kita move lagi dengan previous. Kita batalkan pemilihan yang satu ini. Oke, kita sudah berhasil membuat tangga putar. Kita lihat menggunakan orbit. Nah, hasilnya seperti ini tangga putarnya. Oke, itu tadi perintah copy, move, dan mirror untuk objek 3 dimensi. Itu tadi semua perintah modifikasi yang bisa digunakan untuk objek 3 dimensi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video tutorial kami berikutnya.